Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Raditya Muhammad, dan pada kesempatan kali ini gua bukan mau ngajarin tentang tutorial bagaimana cara melakukan teknik-teknik di Kali Linux, bukan, tapi kali ini gue pengen ngasih tahu nih, sharing sedikit tentang bagaimana sih cara melakukan coding dengan bahasa C++ gitu. Kenapa sih gua mau buat video ini? Karena di sini gue pengen aja gitu sharing tentang biar orang-orang itu lebih mengerti gitu tentang bahasa komputer, terutama C++ ini, karena C++ ini itu adalah salah satu bahasa yang lagi dicari oleh perusahaan-perusahaan zaman sekarang ya, dan C++ ini bisa dibilang adalah bahasa ibu dari bahasa pemrograman gitu ya. Nah, kali ini gue ngasih tahu yang simple-simple aja dulu, yang part 1 ini kan baru part 1 ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, pastiin kalian udah download aplikasi ini yang namanya Dev C++. Kalian bisa download gratis di Google, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Langsung aja, kalau misalnya kalian udah download, kalian buka aplikasinya, habis itu kalian file, habis itu kalian new file, habis itu source file. Nah, kalau udah kayak gini, kalian save dulu ya filenya. Misalnya di sini gue mau nge-save misalnya YouTube gitu ya. Ini kan buat YouTube ya. Gue save YouTube gini ya, save gitu. Nah, kalau udah, kita sekarang mau belajar tentang input output dulu gitu ya. Jadi untuk belajar input output, kita harus mendeklarasikan yang namanya library, biar si dev C++ ini tahu. Soalnya kalau misalnya kita nggak masukin library, nanti si C++ ini bingung kita ini ngoding apa gitu. Dia nggak bakal ngerti apa yang kita tulisin gitu ya. Jadi kita masukin library-nya dulu gitu ya. Jadi caranya kita tulis gini, tanda pagar, terus include stdio.h gini ya. Sorry. Include stdio.h gini. Nah, kalian kayak gini. Habis itu kalian bikin yang namanya integer main gini ya, integer main. Nah, gini. Habis itu kalian ketik return 0 gini ya. Pokoknya setiap kalian coding, kalian harus ngetik ini 3 ini dulu ya, include stdio.h, integer main, dan return 0. Nah, nanti kita akan melakukan coding di antara integer main dan return 0. Jadi kita nggak bakal coding di sini, kita nggak bakal coding di sini ya, kita nggak bakal coding di sini, kita bakal coding di tengah-tengah sini, oke? Nah, langsung aja. Misalnya yang pertama nih, yang paling gampang itu adalah printf. Apa sih printf itu? Printf adalah print format. Jadi di sini kita akan mencetak suatu kata-kata gitu ya. Misalnya di sini gue tulis printf halo teman-teman gini ya. Terus pastiin di setiap komen dikasih titik koma ya. Nah, gini ya. Kalau misalnya udah, kita pencet aja nih yang kotak 4 warna ini. Bisa dua cara. Ini namanya compile ya. Jadi bisa dengan cara F11 atau dengan cara pencet tombol ini gitu ya. Kita compile ya, dia bakal keluar ya kata-katanya halo teman-teman. Itu yang namanya print format. Jadi fungsi dari printf sendiri adalah mencetak suatu kalimat gitu ya ke output si CMD ini gitu ya. Nah, sekarang kita tulis lagi, misalnya printf apa kabar gitu ya, apa kabar semuanya gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita compile lagi. Nah, kalau kita lihat apa kabar semuanya ini kan udah kecetak ya. Tapi masalahnya si apa kabar semuanya ini nyatu sama kata-kata halo teman-teman ini. Bagaimana sih cara misahinnya gitu ya. Nah, cara misahinnya gampang banget. Di bagian halo teman-teman ini tinggal kalian tambahin /n aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti di /n, dia bakal kata-kata si apa kabarnya ini bakal taruh ke bawah. Jadi n ini ibaratnya adalah enter gitu ya. Jadi kata-kata yang setelah halo teman-teman ini bakal ditaruh di bawah gitu ya. Nah, oke, itu printf. Dan ada satu lagi komen yang mirip printf, namanya puts. Jadi perbedaannya apa nanti gue kasih tahu. Jadi kita masukin dulu misalnya puts. Misalnya siapa namamu gitu ya. Gini ya, siapa namamu, kita enter. Nah, kalau misalnya puts, dia bakal sama kayak si printf, tapi bedanya si puts ini kita nggak perlu nambahin /n gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini kita tambahin /n, terus di sini misalnya kita copy ya, ini kita copy, kita taruh bawah ini ya. Misal di sini berapa umur kamu gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau si puts ini dia nggak perlu nambah /n lagi gitu ya. Jadi kan kalau printf ini kan perlu nambah /n biar kata-kata selanjutnya itu ditaruh bawah. Nah, kalau si puts ini kalian nggak perlu /n karena dia udah otomatis naruh kata-kata di bawah setelah si puts ini gitu ya.
Jadi itulah, cuman itu sih perbedaan put sama printf gitu doang ya. Nah sekarang setelah itu gue mau ngajarin yang namanya integer. Jadi sebelum gue ngajarin integer, gue ngasih tahu dulu nih tipe-tipe data pada C++. Jadi ini adalah tipe-tipe data pada C++. Ada yang namanya integer, atau biasanya kita tulis ketiknya itu int gitu ya. Nah dia ini formatnya %d. Integer itu apa sih? Integer itu adalah angka-angka ya. Nah kalau misalnya karakter, yang kedua ini karakter itu kita tulis char, formatnya itu %c. Nah karakter ini tuh banyak, dia itu meliputi angka, meliputi huruf, dan meliputi simbol gitu ya. Nah yang ketiga ini long. Apa sih long? Long itu adalah integer juga, tapi dia cakupan angkanya itu lebih banyak, jauh lebih banyak nih. Saya ambil nih ya. Ini kalau kita lihat integer itu cakupan angkanya itu dari minus 32.768 sampai 32.767. Sedangkan kalau misalnya si long ini, dia itu bisa dari min 2 miliar sampai 2 miliar gitu ya. Nah jadi itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin angka melebihi 32767 menggunakan integer, itu nggak bakal kedetek gitu ya. Nah langsung aja. Habis itu kita float. Float itu apa sih? Float itu angka juga sama, tapi bedanya float itu adalah angka desimal nih ya. Contohnya nih ya, float 3,4, cakupannya itu 3,4 kali 10 pangkat min 38 sampai dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 gitu ya. Nah selanjutnya ada double itu sama kayak float tapi jangkauannya lebih luas kayak seperti yang tadi saya bilang ya. Nah kalau boolean itu adalah statement true or false gitu. Jadi kita menggunakan boolean kalau misalnya mau mengetahui benar atau salah gitu ya. Nah string ini adalah kumpulan dari char. Jadi kan kalau char itu kan cuman mengandung satu simbol, satu angka, atau satu huruf. Nah string ini tuh sekumpulan dari char itu. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita mau ngetik kalimat itu bisa menggunakan string gitu ya, atau kita mau ngetik kata-kata gitu bisa menggunakan string gitu ya. Nah string ini juga formatnya %s atau persen yang ini. Nanti akan saya jelasin bedanya apa %s dan persen yang ini ya. Nah ini kalau misal double %lf dan float itu %f gitu ya. Nah float itu kan %f, kalau double ini kenapa %lf? Nah %lf ini adalah artinya long float gitu ya. Jadi kalau float itu desimal biasa, kalau double ini long float artinya desimal yang panjang gitu ya, maksudnya yang cakupannya lebih luas. Begitupun yang si integer sama long ini, kalau misalnya si integer ini kan cuma %d, nah kalau LD long ini adalah long d gitu ya, misalnya long integer gitu ya. Oke, sampai situ udah nih ya, langsung gua kasih yang lain ya. Oke. Sorry. Sekarang kita belajar Sekarang kita belajar yang namanya integer ya. Sini gua mau tulis dulu, misalnya di sini gua mau nulis integer A gitu ya. Terus gue mau ngasih integer kedua, misalnya integer B gitu ya. Nah di sini misalnya integer A gue kasih nilai misalnya 3 deh gitu ya. Integer B-nya gue kasih nilai misalnya 4 gitu ya. Integer ini kan seperti yang tadi gue bilang tuh angka ya. Nah sekarang kita misalnya mau ngeprint si angka ini. Gimana sih cara ngeprint si angka ini gitu ya. Nah cara ngeprintnya itu gampang banget. Tinggal kalian printf gini ya. Printf. Nah, karena ini kita integer, jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau integer itu kan pakai %d ya. Jadi %d, terus kalian masukin alamat mana, angka mana yang pengen kalian masukin. Alamatnya misalnya gue di sini pengen nyetak 3, berarti gue masukin alamat A gitu ya. Langsung aja, habis itu kita ketik titik koma di sini ya. Jangan lupa titik koma, karena kalau misalnya nggak ada titik koma ini program nggak bakal jalan gitu ya. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat bakal muncul 3 ya. Kalau kita lihat di sini printf %d karena ini integer. Jadi %d habis itu kita masukin alamat A. A itu berapa? 3. Jadi di sini keluar 3 gitu. Begitupun yang B, begitu ya. Kalau misalnya kita di sini tulis B, yang keluar bakal 4 gitu ya. Yang kita tulis B, di sini yang keluar bakal 4 gitu. Nah, oke. Misalnya sekarang ini kan udah integer. Sekarang misalnya gue pengen ngeprint si long. Gimana sih cara ngeprint si long gitu? Gampang. Ini kita slash n dulu biar dia ke bawah. Nah, kita tinggal masukin misalnya long. Misalnya di sini gue masukin long namanya apa ya? C deh, long C gitu ya. Habis itu kita masukin juga, kita printf juga ya. Misalnya di sini long C sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Ini kan long ini kan sama kayak integer, tapi bedanya dia cakupan lebih luas. Jadi gue kasih angka yang jauh lebih besar ya. Yang pastinya lebih dari 32.000 tadi ya. Nah, terus gue sini gue printf long apa? Yang tadi gue bilang long itu adalah %LD gini ya. Habis itu kita masukin alamatnya di C.
Nah gini, jangan lupa titik komanya. Nah kalau udah kayak gitu tinggal kita compile aja, keluar long-longnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kalau misalnya mau lebih bagus lagi gimana, kita tambahin kalimat nih. Misalnya di sini kita tambahin long kamu adalah gitu ya, begini. Dan ini pun kita tambahin ya, integer kamu adalah gitu, kita tambahin. Intinya kalau misalnya mau nambahin kata-kata tuh yang penting persen D-nya ini atau persen-persennya ini dimasukin di dalam si titik koma ini ya, jangan sampai ininya keluar dari titik koma gitu ya. Kalau kita compile lagi jadi lebih bagus gitu ya. Integer kamu adalah 4, long kamu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah setelah long kita akan belajar yang namanya float ya, angka desimal gitu ya. Nah di sini misalnya gue tulis float D gini ya. Float D misalnya gue tulis angkanya 1, 2, 3 deh gitu ya. Nah jadi kita kalau misalnya udah float kayak gini, kita misalnya ini kan ini ya, kita masukin 12,3 misalnya. Terus kita masukin printf. Karena float, jadi kita persen F ya, persen F. Kita masukin si alamatnya yaitu D. Jangan lupa titik komanya gitu ya. Ini kita masukin dulu, sorry ini bukan persen F. Nah, kita masukin kata-katanya. Berarti angka float kamu adalah gitu ya. Langsung aja kita cek, coba bisa nggak? Bisa kan? Nah, angka float kamu adalah 12,3 gitu ya. Nah di sini kan belum ke enter nih, masih nyatu. Berarti gue kurang /n-nya nih di sini tadi. Nah baru habis itu baru ke bawah ya angka floatnya ya. Oke, habis float kita sekarang belajar yang namanya boolean. Boolean itu yang tadi seperti gue bilang itu adalah true or false, statement true or false gitu ya. Boolean misalnya kita bool benar gitu ya. Bool benar sama dengan true, atau bool salah. Ini namanya apa aja terserah ya. Sama dengan false gitu ya. Terus kita mau printf gitu ya. Kita printf. Karena di sini, jadi gue mau kasih tau dulu kalau benar ini D itu value-nya itu 1, sedangkan kalau salah value-nya 0 gitu ya. Jadi di sini gue mau tes boolean true sama dengan persen %d /n. Masukin alamatnya itu benar berarti ya. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita copy aja. Nah habis itu ininya kita boolean false nya. Ini kita masukin juga alamatnya false. Ini udah ya, udah /n, sorry. Oke, ininya benar. Sorry, boolean salah, maaf. Salah kata. Boolean salah gini ya. Kita masukin alamat salah. Oke. Langsung aja kita compile. Ini dia di sini bakal boolean true-nya 1, boolean false-nya 0. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya true itu value-nya 1, kalau false itu value-nya 0. Ini gue lupa ngasih /n. Lagi-lagi gue lupa kasih /n. Nah, oke. Ini bakal ya boolean true 1, boolean false 0 gitu ya. Nah, setelah boolean di sini gue mau ngajarin char. Nah, ya, caranya lupa ya, hampir lupa ya. Langsung aja misalnya di sini gue punya char. Misalnya char itu kan kalau nggak simbol, angka, kalau nggak huruf ya. Jadi di sini misalnya char kata pertama. Di sini gue misalnya mau masukin kata gitu ya. Di sini misalnya gue mau masukin katanya itu. Nah, gue kasih tahu ya. Di sini kalau char itu, ini kan kalau kita lihat kalau bool itu, kalau misalnya integer, float dan lain-lain itu kan pakainya itu kan titik petik 2 gini ya, petik 2 gini nih, kayak gini kan. Nah, kalau misalnya si char itu titiknya cuma 1. Jadi misalnya cara pertama misalnya X gitu ya. Nah, terus kita printf seperti yang tadi. Nah, kalau misalnya char itu kan berarti persen %c kata pertama gitu ya. Nah, di sini kayak kita tambahin kata-kata nih, misalnya char kamu adalah gitu ya. Sorry. Nah, coba kita print. Ya benar ya, char kamu adalah X gitu ya. Nah setelah char di sini yang terakhir nih ya, ini namanya string. String itu yang seperti tadi gue bilang itu adalah kumpulan dari char gitu ya. Di sini kayak misalnya string
string apa ya, misalnya string X deh gitu ya. Sorry. Nah sekarang kita belajar string, berarti kalau char, nah kalau string ini kan dia kan ibaratnya satu keluarga sama char, cuman bedanya string itu adalah kumpulan dari char, jadi kita tulisnya tetap char, tapi beda di bagian printf-nya gitu ya. Jadi char misalnya string gitu, char string gini ya. Misalnya gue di sini gue kasih deklarasi dulu deh, deklarasinya adalah tulisannya misalnya halo guys gitu ya. Ini ya. Nah, cara ngeprint stringnya gimana? Sama kayak tadi printf. Ini gua copy aja. Kita pindahin ke sini. Ya, kita misalnya string kamu adalah, kita tulis string kamu adalah. Nah, kan kalau ini kan char %c. Nah, kalau string ini kita ganti jadi %s. Gitu ya. Tapi ini tetap sama-sama char ya, bukan string tulisannya ya. Terus kita ganti jadi alamatnya, kita ganti jadi string. Ini kita kasih plus n dulu biar nggak nyatu. Oke. Nah langsung aja kita itu compile. Sorry, salah pencet. Langsung aja kita compile. Nah oke. Langsung string kamu adalah hello guys gitu ya. Nah oke, langsung aja. Habis itu setelah char ini kan setelah string ini kan udah habis. Sekarang ini kan gue belum ngajarin kalau misalnya value-nya itu nggak dideklarasi. Misalnya contohnya gini, ini kan value-nya gue deklarasi nih, misalnya integer A 3, integer B itu 4, long C itu 1,457, float D itu 12,3. Nah, bagaimana sih kalau misalnya si value-nya itu belum dideklarasi? Nah, di sini kita akan memanfaatkan fungsi yang namanya scanf. F itu adalah scan format. Kalau dari namanya kalian tahu sendiri, scan itu kan artinya mendeteksi kan. Jadi fungsi dari scanf itu adalah mendeteksi value yang kita masukkan gitu. Nah, kita bikin file baru aja di sini. Nah, habis itu kita save aja filenya. Misalnya di sini gue save, gue kasih nama scanf gini ya. Nah, habis itu kita masukin lagi library-nya kayak yang pertama, include stdio.h gini ya. Habis itu integer main-nya, return 0. Nah, oke, sekarang kita menggunakan scanf. Di sini gue contohin sih integer dulu ya. Misalnya di sini integer. Oh ya, kalian misalnya kalau misalnya mau kasih komen ke codingannya itu kalian tinggal pencet slash 2 kali aja. Habis itu kita masukin codingannya nih. Codingannya misalnya gue di sini gue integer A, integer B gini ya. Nah, di sini kan gue ngasih 2 integer, tapi integer A sama B ini gue belum deklarasiin value-nya berapa gitu ya. Jadi langsung aja caranya kita scanf dulu gini. Scanf karena integer jadi %d gini ya. Sorry. %d. Nah, habis itu kita masukin alamatnya. Kalau scanf itu kita pakai simbol. Jadi simbolnya A, simbol B gitu ya. Nah, di sini kita enter, habis itu kita bikin printf-nya. Soalnya kalau misalnya kita masukin scanf-nya doang, ntar dia nggak keluar outputnya gitu ya. Kita printf angka pertama adalah angkanya adalah %d gini ya. A, B gitu ya. Nah, coba kita cek dulu ya. Printf angkanya adalah %d, A, dan B gitu ya. Kita compile. Kita misalnya masukin 11 sama 21. Nah, kita tulisannya ya, angkanya adalah 11 dan 21 gitu. Nah, sekarang kita coba yang string. String misalnya di sini gue mau ngasih char 100 gitu ya. Nah, terus karena di sini gue belum ngasih value ke charnya, gue belum ngasih kata-kata di dalam char itu, jadi mau nggak mau kita scanf lagi. Scanf kita masukin, kalau string itu kan berarti %s gini ya. Habis itu kita masukin alamatnya. Oh, kita kasih nama dulu, misalnya char kata gitu ya. Char kalimat gitu ya. Nah, kita masukin alamatnya. Alamatnya itu berarti kalimat.
gini. Nah habis itu langsung aja kita printf %s gini ya. Habis itu kalimat gitu ya. Nah di sini kita bisa tulis misalnya siapa namamu gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal eksekusi aja, kita compile. Ini yang tadi masih awal ya, ini kita masih ada. Gue masukin dulu angkanya 11, 21, angkanya 11, 21. Sekarang gue masukin nama gue misalnya Raditya gitu ya. Nah nanti bakal muncul nama Raditya gitu ya. Ini belum gue /n, bentar gue /n dulu. Nah coba kalau kita coba lagi, ini kita komen dulu aja biar hilang dianya. Nah kita komen lagi, misalnya di sini, oh ya gue mau kasih contoh, misalnya ini gue kasih nama Muhammad Raditya gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat yang kedetek itu namanya cuman Muhammadnya doang, Radityanya nggak kedetek. Karena apa? Karena si string ini dia nggak bisa ngedetek setelah spasi gitu. Jadi cara ngakalinnya itu kita ubah di bagian persennya, kita di bagian s ini kita ubah jadi buka kurung tanda petik gini terus /n gini ya. Nah kita ubah kayak gini. Nanti kalau udah kayak gini, ini bakal kedetek si Radityanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masukin Muhammad Raditya gitu, nanti bakal kedetek siapa namamu Muhammad Raditya gitu. Ini kita kasih printf dulu deh, kita kasih kalimat dulu di sini. Sorry. Printf. Misalnya masukkan namamu gitu ya. Nah, terus namamu adalah, oke. Nah, kalau udah kayak gini, ya kita compile aja. Siapa namamu? Muhammad Raditya gitu ya. Nah, namamu adalah Muhammad Raditya gitu. Sesimpel itu sih guys. Nah, terakhir nih gue pengen ngasih tahu, ini tambahan doang sih. Jadi gue pengen ngasih tahu shortcut buat kalian biar misalnya kalian lebih gampang buat ngerjain si C++ ini gitu ya. Nah jadi ada shortcut namanya Ctrl plus E, itu artinya buat duplicate gitu ya. Nah Ctrl plus E ini misalnya di sini kalian mau ngeduplikat si printf ini, kalian tinggal pencet Ctrl plus E. Nah itu bakal keduplikat nanti ya. Nah habis itu yang kedua di sini, oh ya ini gue gini aja deh. Nah, kita bintang gini, nah gitu. Nah, yang kedua di sini gue pengen kasih nama Ctrl plus Shift plus arrow key. Nah, Ctrl plus Shift plus arrow key. Nah, ini buat apa sih? Nah, ini itu buat mindahin line gitu ya. Misalnya kalian mau mindahin nih line char kalimat, kalian tinggal pencet Ctrl Shift sama arrow key itu yang kanan kiri bawah atas itu ya. Kayak main ke bawah nih. Nah, gitu caranya. Nah, itu untuk memindahkan line, Ctrl Shift arrow key. Nah sekarang next Ctrl plus slash. Ctrl plus slash ini artinya buat memberi komen seperti yang gue lakuin ini ya. Untuk memberi komen. Nah next apalagi tab ini paling gampang ya. Ini cuma majuin line lah. Ini mah semua kita juga udah tahu ya nih ya, tab gini ya. Di Word juga ada gitu ya. Nah next habis itu kita shift plus tab, yaitu mundurin line. Shift plus tab itu mundurin line gitu ya. Misalnya ini kita shift plus tab, nah dia bakal mundur gitu ya. Nah yang terakhir itu Ctrl plus spasi, dia itu adalah autocomplete gitu ya. Ctrl plus spasi dia adalah autocomplete gitu ya. Nah terus yang satu lagi nih, ini kalau misalnya kalian mau nulis komen, biar nggak setiap komen kalian gini-giniin terus ya kan, kalau capek jauh ya gini-giniin terus gitu ya. Nah kalian tinggal tulis ini aja, kalian slash sama bintang. Nah nanti otomatis di kata-kata di bawah slash bintang itu bakal kebaca sebagai komen. Nah cara nutupinnya gimana? Penutupnya tinggal dibalikin aja, tinggal bintang slash. Nah kalau dia udah kayak gini, dia udah sah gitu, bukan input komen lagi gitu. Oke,
sekian video dari gue. Semoga kalian suka dengan video ini, dan gue rasa ini masih gampang banget ya untuk bagi kalian yang pengen belajar coding untuk pemula gitu, yang baru pertama kali terjun gitu ke. Oke, sekian dari gue. Terima kasih udah nonton video gue. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, tanya aja di kolom komentar. Dan thank you udah nonton video gue, dan see you in the next video. Thank you semuanya. Gue Radit, cabut.